Shalom, apa kabar saudara-saudara? Harapan saya saudara-saudara selalu diberi kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap hati kita untuk membuka hati firman Tuhan ini masuk dalam kehidupan kita. Saya akan menyanyikan satu pujian dan saudara-saudara bisa ikutin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, dan jamah setiap hati orang-orang yang mendengarkan channel YouTube ini. Apapun pergumulan mereka Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengalami kelegaan, damai, sukacita yang mereka terima. Beracaralah Tuhan dari awal hingga akhirnya. Diserahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di Markus 1 ayat 35 sampai 39. Saya akan bacakan. Judul dari ayat ini adalah Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Jadi di kitab Markus 1 ayat 35 sampai 39 ini menceritakan bagaimana pagi-pagi benar, pagi-pagi buta Tuhan Yesus sudah keluar untuk berdoa. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan contoh pada kita bahwa kita selalu adakan mesbah doa di pagi-pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas. Tuhan Yesus saja melakukan hal yang sama. Saat sebelum dia melakukan pelayanannya, dia berdoa, meminta Bapa untuk menyertai kehidupan dia dalam pelayanannya. Jadi di sini dijelaskan bagaimana pagi-pagi buta. Kalau pagi-pagi buta itu benar-benar yang sekitar pukul 4, yang masih suasana gelap. Tuhan mengajarkan kita agar kita mau melakukan seperti itu. Jadi apapun pekerjaan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai karyawati, sebagai ibu rumah tangga, sebelum kita melakukan aktivitas kita harus berdoa. Melibatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita dari pagi hingga malam hari. Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana Tuhan Yesus berdoa meminta Allah Bapa menyertai dia dalam setiap pelayanannya. Dari ayat di atas ini kita bisa melihat beberapa hal penting yang saya akan kupas dan saya sudah catat. Dari poin ini kita bisa mengambil gambaran bagaimana pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana belas kasihnya untuk dia menolong banyak jiwa-jiwa.
Yang pertama adalah yang saya bisa lihat dari ayat di atas ini, yaitu melihat beberapa hal penting. Satu, pemberitaan Injil dan persekutuan pribadi tidak boleh dipisahkan. Jadi saat Tuhan Yesus mau memberitakan Injil, dia persekutuan dia pribadi dengan Allah Bapa, dia lakukan dulu. Yesus betul sebagai pengajar, Yesus juga memberitakan Injil, tetapi satu hal yang tidak boleh dipisahkan kita adalah dengan berdoa. Jadi di poin 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan, walaupun Tuhan Yesus adalah sebagai seorang penginjil, sebagai rabi, sebagai nabi, sebagai Tuhan Yesus yang luar biasa, tetapi dia tidak lepas dari hubungan pribadinya dengan Allah Bapa, yaitu dia tetap berdoa. Jadi Tuhan mengajarkan hal yang sama dengan kita dalam melakukan aktivitas, kegiatan pagi hari. Apapun aktivitas yang kita lakukan, kita harus mengadakan mesbah doa, berdoa, meminta pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sama yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan, agar semua dimudahkan, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Libatkan Tuhan. Itu yang pertama, yaitu satu, pemberitaan Injil dan persekutuan pribadi tidak boleh dipisahkan. Yaitu persekutuan pribadi, yaitu kita berdoa, meminta pimpinan Tuhan, meminta Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada pemberitaan Injil harus dengan belas kasihan. Kita baca di ayat 36 dan 37. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang sedang mencari engkau. Jadi Simon mengatakan pada Tuhan Yesus, Tuhan, semua orang sedang mencari engkau. Jadi di ayat yang poin kedua, pemberita Injil harus dengan belas kasihan. Kenapa saya katakan harus dengan belas kasihan? Karena pada saat itu Tuhan tidak mengindahkan bagaimana saat dia saya harus istirahat atau berdiam diri dulu, tidak. Lalu jawab Yesus, saya akan menjalankannya. Sesuatu hal, kenapa Tuhan tidak mengenal lelah? Jawabannya adalah belas kasihan. Pemberitaan Injil harus dengan kekuatan kasih sayang Roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, yaitu belas kasih, mengasihi sesamanya. Jadi pemberitaan Injil itu tidak semata-mata hanya memberitakan Injil saja, tidak, tetapi kita harus bisa mengasihi sesama. Belas kasih kita ada pada mereka. Kita tidak mengenal lelah, baik siang malam, sekalipun malam ada orang datang minta didoakan, kita harus layani. Saya pun mengalami hal yang sama. Tengah malam jam 12 saya ditelepon, Bunda tolong doakan saya. Sekalipun badan saya sampai saya tidak pedulikan semua itu, karena saya tahu ini ada jiwa yang perlu ditolong. Nah, begitupun Tuhan Yesus, belas kasihnya turun. Pagi-pagi dia berdoa, selesai baru berdoa sudah diminta pertolongannya untuk melakukan pekerjaan, yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, nah itu yang pemberitaan Injil harus dengan belas kasihan. Kenapa saya bilang harus dengan belas kasihan? Karena tanpa motivasi kasih di dalam diri kita, pelayanan yang kita lakukan akan sia-sia. Kita harus banyak membantu jiwa-jiwa, menolong mereka. Itulah yang Tuhan ajarkan pada kita, yaitu kasih Allah Bapa, kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Dan yang ketiga adalah pemberitaan Injil harus dengan pengusiran setan-setan. Jadi kenapa saya bilang pemberitaan Injil harus dengan pengusiran setan-setan? Kita baca di ayat 38 dan 39 ya.
Marilah kita pergi ke tempat-tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Jadi yang poin yang ke-39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah dan mengusir setan-setan. Jadi saudara-saudara, setiap pelayanan yang kita boleh alami, yaitu dimanapun Injil diberitakan, roh jahat pasti akan menyerang kita. Pemberitaan Injil adalah untuk menghancurkan kuasa-kuasa gelap. Otomatis roh-roh jahat tidak akan suka kalau kita memberitakan Injil. Karena Injil adalah kebenaran firman Tuhan. Makanya tadi poin yang pertama, kita harus berdoa, minta Tuhan, perlindungan Tuhan untuk menutup bungkus kita. Dan yang kedua adalah harus ada belas kasih, untuk kita mengasihi sesama dan peduli pada sesama. Dan yang ketiga, mengusir kuasa-kuasa jahat, yaitu saat kita memberitakan Injil, saat kita menyampaikan tentang kebenaran, kuasa-kuasa si jahat pasti tidak akan suka. Untuk itu kita harus melibatkan Tuhan dengan sungguh-sungguh agar pemberitaan Injil tersampaikan. Karena apa? Saat pemberitaan Injil disampaikan, saat itulah kuasa gelap akan mencoba menghalangi kita. Sebelum saya mengakhiri ibadah ini atau firman Tuhan ini, di poin yang ketiga tadi, pemberitaan Injil harus dengan pengusiran setan-setan. Saya bilang seperti itu, kenapa saya mengalami. Jadi waktu itu saya ada pelayanan suatu ibu. Dia mengalami, dia punya ilmu dari usia 6 tahun. Dia sering membaca mantra-mantra huruf-huruf Jawa kuno ya, yang diberikan kepada kakeknya ilmu itu. Jadi dia disuruh membaca mantra-mantra itu, tulisan Jawa kuno. Setiap mantra yang dia bacakan itu akan masuk kuasa jahat 1, 2, dan tanpa dia sadari hampir kira-kira itu dia bilang ada 50 kuasa jahat di dalam tubuhnya. Sampai dia remaja, dia sampai bisa menggunakan ilmunya itu untuk mengguna-gunai orang. Kalau dia nggak suka sama orang itu, dia tinggal cukup baca mantra itu dan orang itu akan jatuh sakit. Itu kehidupan yang dia jalani. Sampai dia melibatkan dalam suatu kegiatan di gereja. Orang gereja tidak tahu ibu ini punya ilmu ini, tetapi orang gereja taunya ibu ini punya karunia, bisa melihat, bisa melihat masa depan. Orang-orang tidak tahu kalau ilmu karunia yang dia punya itu bukan karunia dari Tuhan, tapi kuasa jahat memakai dia. Singkat cerita, kenapa saya bisa bilang dulu saya satu pelayanan dengan dia, dengan ibu ini ya. Tapi saya tidak melihat mengarah ke situ, tetapi ada hal yang saya kalau berdekatan tuh ada rasa tidak nyaman, tapi saya tidak langsung menghakimi ibu ini, tapi saya hanya berdoa, Tuhan kalau memang karunia ini dari Tuhan, Tuhan nyatakan, tapi kalau bukan, Tuhan juga nyatakan. Nah, singkat cerita 1 tahun kemudian saya berpisah dalam pelayanan, dan 1 tahun kemudian ibu itu hubungin saya. Dia bilang, Bu, saya boleh minta pertolongan. Saya bilang, apa yang saya bisa bantu? Lalu saya datang ke rumahnya. Lalu di situ dia bercerita, sebenarnya apa yang saya punya itu bukan karunia dari Tuhan. Lalu dia mulai bercerita bahwa ada roh jahat di dalam dirinya dia, dan dia ingin lepas dari roh jahat itu. Dan dia bilang roh jahatnya itu tinggal 4. Saya bilang, loh kok bisa tahu itu tinggal 4? Ya saya sudah dalam pelepasan, sudah dibaptis, dan tinggal 4 yang belum keluar, dan ini tidak mau keluar. Lalu saya tanya, apa yang mau ibu minta tolong ke saya? Tolong lepaskan, karena saya tidak bisa berjalan, seperti kakinya ada yang mengikat. Jadi dia benar-benar tidak bisa keluar pelayanan. Saya bilang, itulah cara Tuhan. Karena apa? Ibu melakukannya bukan yang dari Tuhan, tapi dari kuasa jahat.
Akhirnya setelah dia mengatakan itu, saya bilang, apa yang ibu inginkan dari saya? Dia bilang, tolong layani saya pelepasan. Singkat cerita, di sini yaitu yang pemberitaan Injil harus dengan pengusiran setan-setan. Jadi saya libatkan Tuhan, saya berdoa dan saya berpuasa. Saya bawa tim. Pada saat itu ada satu hamba Tuhan dan satu anak rohani. Kami bertiga melayani ibu ini. Tapi kami bilang sama teman saya, kita harus doa puasa untuk persiapan ini semua. Lalu kami berdoa dan berpuasa. Besoknya kami datang, dan benar, intimidasi setan mulai mengenai kami. Tapi kami sudah menjaga, yaitu yang saya bilang, melibatkan Tuhan. Jadi Tuhan yang bentengi kami. Jadi anak rohani saya satu, adiknya sempat hilang. Di saat dibawa ke undangan sama bapaknya, tiba-tiba hilang anak ini, adiknya. Dia ditelepon langsung saat itu, padahal kami lagi pelayanan. Lalu saya bilang, tenang, jangan gusar. Dan saya dapat WA dari pembantu saya, Bu, saya lihat ada makhluk halus. Itu padahal jam 12 siang. Dan teman saya, satu hamba Tuhan, tiba-tiba dia diserang, giginya sakit luar biasa. Jadi kami tahu, kami bertiga mau melayani ibu ini dan mengusir roh jahat di dalam dirinya. Iblis mencoba menyerang kami masing-masing. Tapi kami percaya, saat kami berdoa, kami berpuasa, kami libatkan Tuhan, kamilah yang akan menang. Singkat cerita, ibu itu mulai kami layani, dan benar, kuasa-kuasa jahat dalam tubuh dia keluar, dia berteriak histeris. Dan setelah itu, singkat cerita, ibu ini langsung bisa jalan. Saya bilang sama ibu ini, Bu, mulai saat ini jangan sekali-kali tumpangin tangan. Kalau memang itu karunia dari Tuhan, ibu silakan. Tetapi kalau bukan, jangan, karena akan mentransfer. Dia bilang, iya Bu, saya akan meminta pimpinan Tuhan. Jadi dia tidak mau lagi baca mantra-mantra itu. Saya bilang, jangan main-main dengan kuasa jahat. Janganlah mereka menjadi Tuhan bagi hidupmu. Akhirnya singkat cerita, berapa bulan kemudian saya berjumpa dengan ibu ini, dan wajahnya berubah, sangat cantik dan bagus. Lalu saya tanya, gimana kegiatan di gereja? Ya Bu, saya ikut pelayanan, tetapi tidak seperti dulu. Saya hanya sebagai kur nyanyi aja. Saya tidak mau ambil alih, untuk saya masih mau jaga diri saya juga untuk membentengi, menetralkan. Nah itu saya bilang tadi, pemberitaan Injil harus dengan pengusiran setan-setan. Jadi itulah yang kami hadapi, menemui, melayani orang-orang yang harus kami tolong, yaitu bagaimana roh-roh jahat menguasai kehidupan orang-orang tersebut. Untuk itu, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kami, hamba-hamba Tuhan, yaitu kita harus melibatkan Tuhan, berdoa, mengadakan mesbah doa tiap pagi, supaya perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah ada belas kasih di dalam diri kita. Kalau kita tidak ada belas kasih pada orang, bagaimana kita akan menolong mereka? Itu yang Tuhan ajarkan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya, dan saya percaya semua orang bisa mendapatkan, dan amanat agung ini tidak hanya diberikan oleh hamba Tuhan, pendeta atau evangelis, tapi semua orang bisa melakukan sebagai amanat agung, yaitu mengabarkan Injil di mana-mana, menjadi terang bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, baik kita sebagai karyawati, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, ataupun pengusaha. Karena itulah tugas kita sebagai anak Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan. Tetap terus libatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas yang kita jalanin, agar perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, demikian hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian ini Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan bagi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan channel YouTube kami. Diberkati mereka dalam hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati bangsa Indonesia, lawat bangsa Indonesia dengan luar biasa. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus, mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.